kita sekarang rebranding kepanjangannya UI Unggul Impactful. Ada 2 tudingan yang saling bertentangan. Tudingan pertama tadi ya, ini nggak berkembang kreativitas, pemikiran kritis, hanya menyetak pekerja. Di sisi lain, ada yang menuding juga, universitas jangan di Menara Gading, tolong cetak lulusan yang siap kerja. Kita udah ngitung, kalau kita punya dana abadi 10 triliun. Sekarang terkumpul berapa? Bawa 200 miliar. Oh. Prof, ini masuk ke UI sebagai rektor, salah satu rektor termuda ya, nomor 3 ya, masih nomor 3 ya. Nah, dulu biasa berkutat di lab. Kalau di laboratorium kan semua bisa terukur gitu ya. Variabelnya jelas. Jadi rektor UI ini variabelnya banyak. Mengelola banyak manusia, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya kan, guru besar lah, yang lainnya juga. Ego juga perlu dikelola, mimpi besar juga perlu dikelola, dan banyak hal lah yang harus di tune in dan tune up. Nah, sebenarnya mimpi Prof Heri ini menjadi rektor itu apa? Misi akhirnya apa? Seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita lihat ya, penduduk Indonesia ini kan ada 280 juta. Ya. Ya. Kemudian dari sekitar 280 ini berapa sih yang kemudian bisa mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA, dan kemudian perguruan tinggi, kan gitu ya. Nah, di sini UI memang merupakan perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia saat ini. Tetapi tadi ya, kita menginginkan UI ini betul-betul menjadi Universitas Indonesia. Ya. Kita memiliki lebih dari 500 kota kabupaten. Ya. Jadi masa uji harus bisa meraih seluruh kota kabupaten di Indonesia ada mahasiswanya yang belajar di UI. Sehingga dengan mendapatkan edukasi di UI, mereka menjadi sarjana, kemudian ada yang bekerja, ada yang membuka bisnis, mereka akan teringat kembali ke kampung halamannya. Dan kemudian mereka akan membangun kembali kampung halamannya tersebut, walaupun mereka bekerja di tempat lain gitu kan. Nah, ini pertumbuhan ekonomi yang merata ke semua. Jadi ininya kita menginginkan Universitas Indonesia bisa mencetak sumber daya manusia yang kemudian sumber daya manusia ini bisa membawa perubahan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang sekitarnya, membawa, bahkan pada ujungnya ingin membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara, bahkan peradaban dunia. Inginnya ke sana, gitu, ke sana. Nah, untuk merealisasikan hal itu, gitu ya, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah tadi, ya, pendidikan yang inklusif, pendidikan yang merata, gitu ya, dan seterusnya. Bahkan ya, masuk UI kan susah. Iya, betul. Ya, paling berapa sih yang bisa kuliah di UI? Ya, paling 10.000 atau nanti sebanyak-banyaknya paling 20.000 setahun. Saat ini masa UI itu ada 50.000, artinya 10 ribuan lah yang diterima setahun, S1, S2, S3, kan gitu. Ya. Sementara rakyat Indonesia di usia itu yang perlu mengenyam pendidikan di universitas begitu banyaknya, jutaan. Ya. Nah, kedepannya ini UI akan membuka ya program pendidikan non-degree ya, dengan memanfaatkan teknologi pendidikan digital. Okay. Jadi misal begini, ini bidang ilmu komunikasi ya, misalnya ada mata kuliah terkait misal kecakapan komunikasi misalnya, simpelnya gitu, kecakapan komunikasi. Nah, kecakapan komunikasi ini ada mungkin kalau kecakapan komunikasi bisa jadi di semua jurusan juga mungkin diajarkan ya, misalnya. Nah, orang ini nggak bisa masuk UI karena nggak lulus UI misalnya, tapi dia ingin ngambil mata kuliah kecakapan komunikasi.
kita akan buka mata kuliah kecakapan komunikasi sehingga orang yang bukan mahasiswa UI bisa mengambil mata kuliah kecakapan komunikasi. Cukup ngambil mata kuliahnya aja dapat kredit doang. Nggak dapat ijazah tapi dapat kredit gitu kayak gitu. Dan itu berbayar atau free? Nah, itu berbayar tapi murah. Ya. Jadi mungkin misal kita lagi rumuskan ya, dengan zaman digital seperti sekarang, si dosen membuat materi ajar, metode ajar sinkronus asinkronus ya, direkam ya seperti ini, sehingga tinggal tahu di internet, nanti orang ngambil mata kuliah itu tentunya biaya semurah kalau bisa gratis gitu ya. Dengan pendidikan ini kita bikin pendidikan digital, misalnya kecakapan komunikasi, kita taruh di internet, orang umum bisa ngambil mata kuliah itu, belajar gitu ya, dengan biaya yang sangat murah gitu kayak gitu. Tentunya kalau dibuka publik akan jadi murah gitu ya. Dia ngambil mata kuliah itu, kemudian Universitas Indonesia mengeluarkan bahwa dia pernah mengambil mata kuliah itu sekian kredit dan lulus sekian nilai sekian. Jadi nanti kalau metode asinkronus itu, ini ada kuliah dia ngambil, terus ada ujian, ya. Kalau dia yang ini nggak lulus, dia nggak bisa maju ke berikutnya. Lulus baru maju ke bab berikutnya. Lulus maju ke bab berikutnya. Sampai semua yang diajarkan ini satu set mata kuliah lulus. Dapatlah dia skor berapa, misalnya dapat kredit. Dan itu bisa diakui oleh kampus lain gitu. Nah, kedepannya misalnya suatu saat misal dia ngambil ngambil S2, kemudian diterima S2 misal. Ada mata kuliah itu. Tinggal ditransfer, gitu ya. Misal gitu kayak gitu. Nah, sehingga ini pendidikan jadi inklusif, bisa untuk semua gitu. Kalau untuk dapat degree, saringan sangat ketat, sehingga tidak semua orang bisa diterima, kan paling hanya 10.000 orang rakyat Indonesia yang diterima di UI setiap tahunnya. Tetapi dengan dibuka pendidikan digital open seperti itu, jutaan orang bisa ngambil mata kuliah itu di Universitas Indonesia tanpa terkendala dengan harus menjadi mahasiswa Universitas Indonesia kan gitu. Kalau melihat perkembangan UI sekarang nih Prof, problem apa yang sudah diidentifikasi Prof Heri dan harus segera dikerjakan tahun ini misalnya, nggak perlu nunggu 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun lagi ya. Nah, jadi tadi seperti tadi yang sampaikannya, kita menginginkan pendidikan itu bisa dinikmati oleh seluruh bangsa kita, apalagi yang berhasil menembus masuk Universitas Indonesia tanpa perlu memikirkan biaya. Itu paling concern kami, Prof. Ya. Mahal. Nah, betul. Tanpa memikirkan biaya. Jadi gini, kalau pendidikan yang berkualitas pasti mahal. Tinggal siapa yang bayar, kan gitu ya. Iya. Kalau diri sendiri yang bayar kan mahal, ya. Tetapi kalau yang bayar itu adalah sponsor, kan jadi gratis kan, karena ada yang bayar kan sponsor. Beasiswa jadi gratis kan, tapi ada yang bayarin beasiswa. Nah, kita menuju ke sana dengan 2 strategi, di antara satu strategi adalah dana abadi ya. Jadi bayangkan kemarin kita misal menerima mahasiswa dari NTT ya. Saat saya kemarin pidato di wisuda, kita sampaikan ada mahasiswi dari NTT mendaftar ke Universitas Indonesia. Mendaftarnya aja dia nggak mau orang tahu. Bagi dia mimpi ini terlalu besar. Iya. Yang tahu adalah dia mau gurunya aja. Ke orang tua pun nggak ngasih tahu, ke teman-temannya nggak ngasih tahu. Bayangkan, dia daftar ke psikologi UI. Ya, diam-diam. Terus kemudian diterima. Ya, diterima di psikologi UI. Berikutnya adalah kan dia bingung gimana berangkatnya. Ya, berangkatnya aja tadi mimpi aja diterima aja enggak gitu. Diterima ya. Nah, kemudian untuk berangkat juga dia bingung kan gitu. Nah, kita kirimlah direktur kemahasiswaan kita ke sana ya. Bawa ke sini dan kita cariin beasiswa misal seperti itu. Nah, jadi misal untuk yang seperti ini itu kita tadi dibantu mencari beasiswa ya, bukan langsung dibiayai UI ya, bukan ya. Jadi pertama kita carikan beasiswa dari ekosistem kita. Oke. Ya.
kan sama saja dengan kita Ya, memberikan. betul. Kalau dari ekosistem kita nggak dapat beasiswa, baru kita ini kan kita pastikan bahwa dia Banyak bisa kan ekosistem tadi sudah bisa menopang ya. ekosistem ini bisa menopang. Misal tadi kita kemarin ada masuk KIP, ya. Ternyata kita butuh 200 lagi. Kita minta tolong ke Dikti, ke Komisi 10, ya mereka bantu. Akhirnya nyariin lagi beasiswa untuk yang KIP ini. KIP ini kan beasiswa SPP-nya digratiskan. Maksudnya gratis, nggak perlu dibayarin oleh KIP kan gitu. Kemudian ada bulanannya juga, ya. Nah, misal dengan model-model seperti itu. Nah, kalau kita dana abadi kita besar, ya, kita bisa menambah porsi ini, porsi jumlah mahasiswa, artinya dari berbagai jadi kalau ada mahasiswa yang berkekurangan itu kita nggak perlu pusing lagi, kita tinggal penuhi dari dana abadi, misal seperti itu. Terus yang berikutnya adalah dari meningkatkan pendapatan yang non UKT. Jadi kita juga inginnya seperti di negara lain, mungkin Eropa ya misalnya, mereka kan nggak ada SPP sangat rendah ya bagi bangsanya sendiri ya. Tapi kalau bangsa asing kan bayar ya. Nah, itu ada banyak aset-aset universitas yang masih tidur, artinya nggak produktif, utamanya lahan. Ya. Nah, UI misal memiliki perbatasan tanah UI dengan jalan tol 2 km, ya, dengan jalan LKJ Kompas juga nih, gitu ya. Itu kalau dikembangkan menjadi Central Business District baru, ya, itu bisa menghasilkan dana yang kemudian bisa menjadi subsidi bagi UKT mahasiswa yang nggak mampu. Jadi mahasiswa yang nggak mampu ini kita bisa berstrategi dari dana abadi dari pendapatan UI yang berasal dari unit usaha. Ya. Nah, ini yang sekarang sedang kita lakukan dengan cepat ini. Makanya bulan Januari kita bermohon ke Menteri PU untuk membuka exit jalan tol masuk UI, khususnya langsung ke rumah sakit. Ya. Dan langsung dengan exit tol masuk rumah sakit itu akan membuka ke perbatasan, ke tanah yang akan menjadi Central Business District barunya UI tadi. Ya. Nah, ini alhamdulillah udah disetujui oleh Menteri PU ya 2 bulan lalu, dan sekarang kita lagi melakukan detail desain dan langkah-langkah ke arah sana. Jadi produktivitas aset, dana abadi, ya. Kemudian ada berikutnya internasionalisasi. Jadi ya, ciri universitas bagus itu menjadi destinasi bagi mahasiswa asing untuk belajar. Jadi kita baru itu yang mau ditarget UI ke depannya. Iya, jadi destinasi untuk mahasiswa internasional ya. Untuk datang belajar di sini. Dan kita juga harus melihat dua sisi. Satu sisi adalah kalau mahasiswa asing datang ke kita, artinya kita tuh dipandang bagus oleh orang lain kan gitu. Bukan dipandang bagus oleh diri sendiri. Ya kan? Kalau dipandang bagus oleh diri sendiri kan nggak lucu, ya. Kalau orang asing datang ke kita, artinya orang lain tuh mandang kita bagus ya, mereka belajar di sini kan gitu. Yeah. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang asing datang ke kita, mereka berbiaya sendiri, itu kan jadi devisa sendiri, yang kemudian bisa mensubsidi kembali mahasiswa yang nggak mampu tadi. Gitu, gitu. Jadi ini bagian dari pengembangan tadi ya, world class university itu ya. Betul. Nah, di dalam konteks ini selain tadi ya menginvite mahasiswa-mahasiswa internasional itu, apa yang akan dilakukan UI biar bisa berkompetisi dengan universitas top dunia yang mereka biasanya menjadi pabrik inovasi ya. Nah, UI nanti mau jadi apa nih? Setidaknya jargonnya UI ke depan itu seperti apa? Ya. Jadi kita merebranding kembali UI ya. UI ini kita sekarang rebranding kepanjangannya UI Unggul Impactful. Untuk Indonesia, ya. Jadi kalau rankingan itu baru unggul, gitu. Berikutnya ada pertanyaan, impact-nya apa? Kan gitu. Paham. Impact-nya apa? Betul. Seperti tadi. UI universitas terbaik kan baru unggul. Iya. Impact-nya apa? Berarti kalau UI ini universitas terbaik, itu kan excellent ya, unggul. Berarti UI harus menjadi destinasi bagi mahasiswa asing untuk belajar di sini. Menjadi destinasi bagi
berbagai entitas, ya, baik akademik, ya, universitas lainnya, dunia usaha, dunia industri, untuk bekerja sama, ya, mengembangkan berbagai riset inovasi, problem solving, ataupun berbagai services kerjasama lainnya. Itu akan menjadi destinasi. Itu adalah ukuran dari impactful-nya. Kemudian lebih jauh lagi, tidak hanya di level nasional, UI juga harus berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan peradaban dunia. Nah, seperti itu. Nah, itu ke arah sana. Jadi dari yang kecil ke arah nasional, ke arah internasional, impact-nya gitu, kayak gitu. Nah, itu sebesar-besar untuk siapa? UI, untuk Indonesia gitu. Okay. Jadi semua kontribusi ini, kontribusi bagi pengembangan universitas, kontribusi bagi pengembangan negara, kontribusi bagi peradaban dunia dan globalnya, ini sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Nah, inilah yang mau UI lakukan gitu. Kita bukan lagi menara gading, tapi kita memang unggul, tetapi kita ingin melakukan pengukuran atas impactful-nya UI terhadap semua itu. Dari visi yang Prof. Heri tadi sampaikan, mulai dari entrepreneurship, riset berdampak, global competitiveness misalnya, good governance juga. Nah, kalau ada mahasiswa UI yang mendengarkan ini dan dia bertanya misalnya, Prof, saya nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi saya akan lulus dari UI. Nah, masa depan apa yang UI janjikan untuk saya? Prof. Heri, gimana jawabnya? Ya, kalau saya berarti gini, ya, bukan masa depan yang UI janjikan, ya, justru apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu selesai kuliah di UI dalam melakukan perubahan atau menatap masa depan kamu, gitu kan. Jadi logikanya begini, ya, harusnya tadi saya udah mencontohkan, ya. Kita nggak mencontohkan ke orang lain lah, diri kita aja sendiri, ya. Kita sebagai ini siswa SMA masuk UI, mengalami proses pendidikan 4 tahun, ya. Selesai 4 tahun ini dia harus menjadi seorang yang berdaya saing, gitu, kayak gitu, ya. Jadi berikutnya, kalau dia mau kerja, ya, gitu ya. Kalau dia mau melamar pekerjaan, melakukan langkah-langkah yang logik dengan semua yang dia dapatkan selama 4 tahun, 100% saya yakin dia dapat kerja. Saya udah mencontohkan, saya nobody, ya kan? Betul. Nobody, dari kampung. No privilege. Saya lulus Agustus, bulan Juni, dan saya masih teringat sekarang, ya. Saya dokumentasikan dengan baik kontrak kerja saat itu. 22 Juni saya udah kerja di perusahaan internasional, ya. Itu anak dari kampung, apalagi anak-anak sekarang dengan bahasa Inggris lebih bagus. Jadi tinggal kemauannya untuk berjuang. Karena bagi lulusan UI sekarang bukan lagi bertanya apa yang diberikan oleh UI kepada dia, ya, tapi apa yang dia sumbangkan dia kepada UI dan Indonesia-nya, gitu. Betul, ya, Prof. Bagi UI dan Indonesia, apa yang kamu bisa lakukan untuk Indonesia, dan saya yakin kamu pasti bisa berdaya. Jangan dibalik ya ininya ya, ekspektasinya ya. Masa UI saya yakin mahasiswa dan menjadi alumni yang berdaya. Kalau kemudian setelah lulus mereka nggak tahu apa yang harus diperbuat, berarti kita yang gagal dalam mendidik mereka. Oke, kita sambung ke refleksi untuk Indonesia, Prof. Tadi karena UI ternyata di rebranding juga untuk Indonesia. Nah, kalau kita meneropong Indonesia Emas 2045 nanti, Prof, itu kan cuman tinggal beberapa tahun lagi, 20-an tahun lagi, ya. Nah, anak-anak SD SMP hari ini nanti mereka akan menjadi pemimpinnya saat itu. Nah, sementara peta saat ini minat ke sains atau ke STEM, sains, teknologi, engineering, matematika itu masih rendah, Prof, dan juga skor bisa di Indonesia itu kan skor PISA-nya kan juga rendah. Nah, menurut Prof. Heri, skill dasar apa yang perlu disiapkan untuk anak-anak sekarang ini biar mereka itu nanti siap untuk menjadi pemimpin kita di 2045, ya? Jadi gini, kalau kita lihat, ya, kalau kurikulum Indonesia udah jago, ya, banyak kurikulum, ya.
kurikulum gonta-ganti ini sudah benchmark kemana-mana. Yang kita perlukan sekarang adalah tadi ekosistem tadi ya. Jadi gini ya, sekarang pemerintah udah bagus bikin sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Intinya kan ingin membuat sekolah yang memiliki standar tertentu yang memenuhi syarat qualified untuk menghasilkan lulusan yang bagus kan gitu kira-kira. Nah jadi gini, kalau kita lihat misalnya di Jepang ya, ini dulu sekolah di Jepang saya ngeliat ini. Jadi kalau sekolah dari SD, SMP, SMA itu ya, mereka tuh punya standar. Kalau sekolah itu harus seperti apa? Kalau seluruh sekolah di Indonesia ya dibuatkan standar yang sama, kualitas yang sama, tidak ada lagi sekolah favorit. Betul. Karena semuanya udah favorit. Nah gitu. Jadi kalau masih ada sekolah favorit, itu ya, berarti masih ada kesenjangan. Masih ada kesenjangan, belum merata. Jadi mereduksi sekolah favorit dengan membuat semuanya menjadi favorit, gitu ya. Mereduksi kesenjangan antar sekolah ini, artinya sekolah di Aceh dengan sekolah di Jakarta, dengan sekolah di Papua, dengan sekolah di Maluku, di NTT, semua memiliki kualitas yang sama. Itu sebenarnya sekedar utopia atau sebenarnya bisa kita lakukan, Prof? Bisa dilakukan, saya yakin itu bisa. Ya. Nah ini dimulai dengan tadi ekosistemnya dibuat. Ya. Nah misal contoh pertanyaan ini, ya. Kenapa orang nggak milih jadi guru? Ya. Tapi milih kerja konten kreator kita ya, sekarang. Bisa kayak gitu. Ya. Justru orang-orang terbaik itu mungkin harusnya memilih profesi jadi guru karena dia mencetak generasi muda yang ke depan. Karena apa? Karena kompensasi menjadi guru itu jauh lebih rendah, tidak punya kepastian dibanding misal profesi insinyur misalnya itu. Sehingga akhirnya orang-orang terbaik milihnya ke arah insinyur, hukum, pengacara ataupun tadi kerja di dunia usaha, dunia industri. Nah, artinya ekosistemnya harus kita perbaiki. Jadi infrastrukturnya kita buat, kita buat standar yang sama seluruh Indonesia. Kemudian SDM yang menjadi garda terdepan dalam mendidik siswa SD, SMP, SMA juga kemudian dibentuk ekosistem sehingga orang-orang terbaik mau masuk ke sana. Iya. Gitu. Kalau itu tidak terjadi, ekosistemnya nggak akan bisa jalan. Iya. Karena sekarang itu kalau kita lihat ya, bottleneck kita di guru sebenarnya ya, Prof ya. Guru dan infrastruktur. Infrastruktur sekolah. Guru hebat, tapi misal sekolahnya cuma ada ruangan doang satu, nggak ada laboratorium, nggak ada perpustakaan, bagaimana dia? Iya. Kan, jadi minimum standar itu terpenuhi plus SDM yang mumpuni. Nah itu yang kita perlukan dan kemudian support untuk itu semua. Gitu. Ini kalau kita lihat ya, misalnya yang masuk UI itu kalau kita lihat dari SMA yang terbaik kan gitu. Betul. Yang dari SMA terbaik ini dia dari SMP yang terbaik kan gitu. Yang masuk SMP terbaik ini dari SD yang terbaik. Yang masuk UI yang afirmasi selain yang terbaik tadi ada juga ya kan? Maksudnya kalau kita bisa general ya. Ya. In general memang mereka yang terbaik dari sekolah-sekolah yang terbaik. Nah makanya kita ada afirmasi misal tadi PPKB prestasi dan pemerataan kesempatan belajar supaya tadi yang dari berbagai wilayah Indonesia tetap bisa masuk UI dengan jalur prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Jadi misal ranking 1 di NTT tadi dengan ranking 20 di Jakarta, jangan-jangan kemampuan akademiknya lebih rendah di sana karena bukan karena manusianya lebih kurang potensinya, tapi mungkin kurang terekspos dengan pembelajaran dan fasilitas yang lebih baik. Di sini bimbel terus kan. Kalau di sana udah sekolah mungkin ke ladang, nyangkul, mana ada kesempatan itu kayak gitu kan. Nah sementara yang berada di daerah remote, ya jangan-jangan buku aja nggak ada, gitu. Guru nggak ada lagi, lebih repot lagi kalau guru nggak ada contoh yang kemudian bisa membuat dia memacu ke depan. Karena kita merasakan bahwa figur seorang guru itu akan sangat berpengaruh kepada anak didiknya, apalagi anak-anak SD ya, yang kemudian
ke depan dia ingin jadi apa, gitu kayak gitu. Iya, betul, Ya. betul. Tanpa figur yang baik dan kemudian menjadi panutan, mimpi itu hilang. Iya, dia Gitu pembuka kan. mimpi guru itu Betul, ya. pembuka Iya, seperti mimpi. yang dialami Prof Heri Betul. juga ya. Makanya kalau nggak ketemu, saya pikir Guru tadi. guru tadi mungkin juga, aduh, kita juga Iya, mungkin iya, selesai mimpinya ya. Iya, bahkan nggak pernah punya mimpi gitu, Iya, gitu. betul. Jangan-jangan gitu kan gitu. Nah, Prof, ini kita nyambung ke produk atau hasil didikan dari kampus-kampus besar termasuk UI. Nah, banyak yang menuding ya, kampus tuh kini lebih sibuk mencetak pekerja dibanding pemikir gitu ya. Nah, kampus seharusnya kan menjadi tempat lahirnya ide dan juga sudah menjadi kekasan kampus itu gudangnya perlawanan kaum intelek gitu ya. Nah, tapi dianggapnya sekarang ini menjadi pabrik tenaga kerja. Nah, apakah Prof Heri melihat ini sebagai bentuk kemajuan atau justru ini kehilangan ruh idealisme sebuah kampus? Dari sisi lain memang lulusan UI itu cepat terserap tenaga kerjanya gitu, Prof. Gimana melihat tudingan ini, Prof? Ya, ini sebenarnya ada dua tudingan yang saling bertentangan. Tudingan pertama tadi ya, ini nggak berkembang kreativitas, pemikiran kritis ya, dan hanya menyetak pekerja. Di sisi lain ada yang menuding juga universitas jangan di Menara Gading. Iya, betul. Kemudian ini tolong cetak lulusan yang siap kerja kan gitu. Link and match gitu ya. Lulusannya belum siap kerja kan ini kan tuduhan yang bertentangan ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya sekali lagi universitas ini tadi ya, ini ada proses pendidikan. Ya, itu lulus gitu ya. Itu nggak ada sebenarnya lulusan yang kemudian memiliki pengalaman yang kemudian langsung bisa diterapkan di tempat kerjanya 100%. Yang dia pelajari itu belum tentu sesuai dengan tempat pekerjaan walaupun bidangnya sama. Misalnya, saya di teknik kimia kerja di pabrik kimia gitu ya. Itu 144 SKS yang saya pelajari belum tentu 144-nya itu teraplikasikan ya. Mungkin hanya sebagian aja walaupun di bidang yang terkait. Jadi sebenarnya yang dicetak itu tadi pengetahuan, logic thinking, ya, kepribadian orang yang kemudian siap beradaptasi, siap bekerja, siap berinovasi, berinovasi, siap beradaptasi. Jadi pada saat dia lulus, dia kerja sesuai dengan bidang dia, ataupun bahkan ada yang tidak sesuai bidang dia ya kan, banyak juga dari engineering masuk bank misalnya gitu ya, kan nggak sesuai bidang dia. Tetapi daya adaptasi inilah yang kemudian dia miliki, daya nalar, daya analytical, daya analisis, daya logic thinking ya, yang kemudian itu dia miliki, dia bawa kemana-mana dalam dirinya, yang kemudian dimanapun dia cepat beradaptasi. Kalau sesuai dengan bidang keilmuan lebih cepat lagi, gitu kayak gitu ya. Iya. Dan itulah dia dimanapun sama seperti itu. Orang kerja pasti ada training lagi, ya. Tetapi seberapa cepat dia beradaptasi itulah yang membedakan antara lulusan kita dengan lulusan yang lain. Oke, Prof. Banyak orang yang bilang masalah di Indonesia itu sebenarnya bukan kekurangan talenta, tapi kekurangan orang-orang yang mau menyelesaikan masalah. Problem solvernya itu dikit banget. Gimana Prof Heri bisa melihat ini biar kita segera move on gitu dari krisis yang saat ini? Nah, sebenarnya saat ini juga ini sedang krisis talent atau leadership atau krisis lain. Ya. Ini kalau kita lihat betul orang pintar di kita nggak kekurangan banyak orang pintar ya. Nah, mengenai problem solving ya, kita nggak bisa menyamakannya dengan problem solving sekarang dengan problem solving di masa lalu, gitu kayak gitu. Ya. Nah sekarang kondisi udah jauh berbeda dengan kondisi perkembangan teknologi tadi. Ya. Nah justru sekarang adalah bagaimana ya talent kita ini, gitu ya, itu bisa kemudian bahkan gitu ya, kita tidak perlu lagi melihat skup lokal.
UI ya Indonesia, tapi kita lihat global gitu kayak gitu. Jadi pelajari hal-hal yang kemudian mungkin di kita nggak ada, ini tersebar semua di seluruh dunia gitu. Ya, misal contoh tadi bicara mengenai AI, robot, ya, dan lain-lain. Di kita masih jurusan teknik elektro, misal. Mungkin di tempat lain jurusannya udah mekatronik, robot, artificial intelligence. Di kita udah mulai nih ada jurusan AI ya, di UI sudah ada jurusan Pasilkom, AI ya. Di Pasilkom udah mulai didirikan mulai tahun ini ya. Oke. Ya. Nah, ini problem solving itu perlu dilihat secara komprehensif. Problemnya apa, solusinya apa, gitu kayak gitu ya. Nah, karena nggak bisa digeneralisir gitu. Kalau harus kita lihat secara segmented, ini terkait dengan spesifik problematikanya apa, sehingga ibaratnya kalau diagnosa, dokter mendiagnosa, dia salah mendiagnosa penyakitnya apa, obatnya juga kan keliru. Jadi dia harus bisa memastikan ini sakitnya ini, ya, sehingga dia harus melakukan pengecekan secara komprehensif sehingga diagnosa dia nggak keliru, sehingga obatnya juga nggak keliru kan gitu. Ya. Ya, Prof, ini nanti bisa closing sekalian. Kan dari segala capaian Prof Heri tadi yang sudah didapatkan gitu ya, profesor termuda di Fakultas Teknik UI gitu ya, sekarang sudah menjabat sebagai rektor dan berada di pusaran Indonesia gitu ya. Nah, ketika kita bicara dampak yang menjadi concern Prof Heri itu, dampak yang ingin Prof ciptakan dari kepemimpinan Prof Heri ini sebenarnya apa, dan ketika nanti sedang menjabat, Prof Heri itu pengen dikenang sebagai pemikiran di bidang apa gitu. Ya. Jadi pertama ya, kita ingin membuka pendidikan yang inklusif. Artinya UI kan ini dalam pendidikan agak semakin mengusut, berubah. Namanya Indonesia, faktualnya Jabotabek. Ya, ini kita mau kembalikan UI ini mahasiswanya dari seluruh Indonesia. Kita akan pastikan 500 tiap kota kabupaten sama saya menjabat ada yang kuliah di UI. Ya, kita akan pastikan melalui berbagai jalur ya. Berbagai jalur. Makanya kita jalur PPKB ini kita akan manfaatkan betul untuk menutup kekurangan di mana apabila ada kota kabupaten yang mahasiswa belum ada di UI, kita akan jemput. Sehingga selama kepemimpinan saya nanti selesai ya, itu seluruh kota kabupaten ada mahasiswa di sini. Nggak usah jauh-jauh, Jawa Barat, iya. Ya. Banjar ya, kota Banjar, Jawa Barat ada tuh kota baru yang mana? Ada, itu nggak ada mahasiswanya di UI. Sukabumi pasti ada ya? Sukabumi ada, ya. Banjar ini yang dekat aja, ya. Itu apalagi yang di daerah lain gitu kan gitu. Yang di Jawa Barat aja ada satu kota yang nggak ada mahasiswanya. Gitu itu secara hitung-hitungan bisa direalisasikan. Ya. Semua kabupaten kota ada perwakilan. Mahasiswa UI itu kita terima 10.000 setiap tahun S1. Sehingga sangat mungkin ya. Kalau 500 kan cuma 5%. Ya. 5% merem aja harusnya. Bisa kita realisasikan. Iya. Nah, terus yang kedua adalah mimpinya ini seluruh mahasiswa UI itu tadi yang masuk melalui ini, kalau bisa UKT itu gratis. Betul, harapan kita semua. Ya. Jadi satu tadi ya, seluruh wilayah terwakili. Yang kedua UKT gratis. Nah, gimana cara merealisasikan UKT gratis ini? Sekarang saya baru bisa menggratiskan misalnya untuk anak dosen dan karyawan. Anak dosen dan karyawan yang berhasil masuk UI melalui jalur SNBT kita gratiskan. Karena kita kemampuannya baru segitu. Baru segitu. Tapi ke depannya kalau tadi dana abadi kita, ya kita udah ngitung. Kalau kita punya dana abadi 10 triliun. Sekarang terkumpul berapa? Baru 200 miliar. Panggilan buat para alumni UI ya. Makanya saya
orang mengecam saya mengenai dana ABADI, istilahkan aja, tapi selama saya direktur selama 10 bulan, saya dapat dana ABADI tambahan sekitar 60 miliar. Dari awalnya 193, sekarang udah 250. 60 miliar saya dapat. Ya. Nah, ini kita ngitung berapa besar dana ABADI yang kita perlukan supaya kita bisa menggratiskan UKT untuk mahasiswa S1 tentunya ya, yang melalui jalur nasional. Bukan jalur mandiri. Kalau jalur mandiri ya dia harus berbayar. Tapi jalur nasional itu kita inginnya karena di situ talent kita. Talent terbaik ya. Betul, kita betul. harus apresiasi mereka talent terbaik masuk UI, kita ingin Dia katalisator pembangunan di masing-masing daerahnya. Betul. Nah, kalau kita punya dana ABADI 10 triliun, hasil kelolaannya kan 600 miliar. Cukup ya itu, Prof. Itu baru cukup untuk menggratiskan kira-kira 5.000 orang. Oh. Ya. Masih ada 5.000 yang dia berjuang sendiri di jalur 5.000 yang mandiri aja gitu. Iya, yang iya, ini iya. yang jalur ini yang kita, artinya dengan 10T kita bisa gratiskan UKT mahasiswa UI yang tapi minimal top. yang mandiri juga bisa berkurang lah angka UKT-nya ya, Prof ya. Ya, jadi semua kalau yang mandiri itu dia membayar sesuai. Kalau perlu nggak usah ada mandiri, ya. Oh. Ya kan, semua nasional aja udah gitu. Iya. Ya, jadi cream of the cream. Ya, kan kita sebenarnya kan universitas bukan mandiri karena universitas kekurangan dana untuk menutup overhead biaya operasionalnya kan gitu. Iya. Kalau biaya operasionalnya udah dipenuhi gitu ya, semua udah tersedia, ngapain buka mandiri? Mungkin zaman tahun saya kuliah dulu, ya nggak ada jalur mandiri. Oke. Terakhir, Prof, closing untuk para calon mahasiswa maupun sekarang yang sudah menjadi mahasiswa UI, silakan. Ya, untuk seluruh mahasiswa UI, calon mahasiswa UI ya. UI menantikan talent terbaik untuk menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Jadi para siswa SMA yang terbaik dan memiliki mimpi untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik bagi dirinya, keluarganya, maupun berkontribusi bagi bangsa dan negara. Welcome datang ke Universitas Indonesia. Jangan takut untuk mendaftar ke UI, ya. Tidak ada ceritanya di UI DO karena nggak punya biaya. Ya. Jamin ya, Prof ya? Dijamin, ya. Selama kalian ada yang terbaik, kalian bisa diterima di UI, nggak usah khawatir dengan biaya. Yang kedua adalah bagi mahasiswa kita, ya. Nah, mahasiswa kita, ya, kalian adalah mahasiswa yang sudah tersaring dengan seleksi yang ketat, mahasiswa yang memiliki kualifikasi terbaik. Ini adalah baru potensi, ya. Saat jadi mahasiswa jangan terlena dengan dunia kemahasiswaan juga bukan dunia yang mudah, ya. Nah, jadi optimalkan selama menjadi mahasiswa untuk mengisi hati kalian dengan akhlak yang mulia. Isi kepala kalian dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Isi tangan kalian dengan kekuatan kan gitu, sehingga kalian menjadi alumni yang unggul dan impactful untuk Indonesia. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih, Prof. Hari ini kita belajar dari Prof Heri bahwa masa depan itu bukan sekedar privilege, malah bukan privilege. Prof Heri nggak punya privilege ketika kecil. Beliau bahkan meniti setiap jenjang pendidikan itu dengan beasiswa. Tadi sudah diceritakan. Ke S2, S3 pun juga bertumbuh pada beasiswa. Kita akan tagih tadi komitmen Prof Heri untuk calon mahasiswa maupun mahasiswa UI tidak akan ada yang DO hanya karena persoalan finansial ya, Prof ya. Nah, orang-orang yang seperti Prof Heri ini komitmennya yang terus mungkin bisa menyalakan harapan buat Indonesia ya. Beliau ini dari Sukabumi melalang ke Jepang, ke laboratorium, dan sekarang berada di posisi sebagai rektor. Nah, Prof Heri Hirmansyah ini tidak hanya meneliti enzim sebagai biokatalis, tapi beliau juga
memahami juga bagaimana caranya bangsa ini bergerak. Harapannya seperti itu. Terima kasih Prof. Terima kasih sudah menjadi katalis bagi perubahan masa depan Indonesia ini ya. Kalau obrolan ini bisa memantik sesuatu dari audiens kita, keingintahuan, keresahan ataupun keberanian, artinya kita semua masih diberi anugerah untuk menyalakan sesuatu ya di dalam pikiran kita. Nah, mari kita jaga apinya karena Indonesia butuh itu. Sampai jumpa di Naratama episode berikutnya.